Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses, sukses. Allahu Akbar. Alhamdulillah soleh soleha, hari ini Bu Gina melalui video pembelajaran ini menemani soleh soleha yang sedang pembelajaran jarak jauh dari rumah. Oke, soleh soleha, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Coba yuk kita lihat sama-sama. Hari ini kita akan masuk ke tema 3, tema 4, subtema 3 ya, pertemuan yang pertama ya, fokusnya di matematika dan bahasa Indonesia. Seperti biasa, ini masih kita akan mengidentifikasi, tapi kalau kemarin kita membahas tentang bangun datar, sekarang kita akan membahas bangun ruang. Nah, apa bedanya bangun datar sama bangun ruang? Soleh-soleha masih ingat apa enggak? Lalu yang kedua, soleh-soleha mampu mengenal kosakata lingkungan sehat dan tidak sehat ya. Oke, kalau begitu soleh-soleha langsung saja kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita akan masuk ke kosakata lingkungan sehat dan tidak sehat ya. Kemarin kita sudah membahas tentang alat-alat kebersihan ya, seperti sapu, lap, apalagi taplak ya. Nah, itu salah-salah sudah tahu artinya ya. Nah, sekarang kita akan membahas lagi kata-kata yang lain. Nah, di sini di halaman 75 bagi yang punya buku silahkan langsung dibuka ya. Nah, bagi yang tidak ada bukunya, silahkan perhatikan teks di layar. Bermain di taman. Huda dan teman-teman sering bermain di taman. Taman merupakan tempat yang nyaman untuk bermain. Di taman ada banyak pohon yang rindang. Taman terlihat asri dan terasa sejuk. Masyarakat sekitar taman rajin membersihkan taman dengan bergotong royong. Huda dan teman-teman juga turut menjaga kebersihan taman agar tidak kotor. Jika tempat bersih, bermain jadi nyaman dan menyenangkan. Nah, soleh-soleha di sini sudah ada kata-kata yang digaris bawahi. Ini yang akan kita bahas atau yang akan kita cari maknanya ya. Oke. Nah, sekarang soleh-soleha pertanyaannya sesuai dengan teks yang tersebut ya, bagi soleh-soleha yang merasa tadi Bu Gina terlalu cepat membacakannya, nanti boleh diulang lagi videonya ya, dikepinggirkan begitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah soleh-soleha suka bermain di tempat yang bersih? Bagaimana sih rasanya jika bermain di tempat yang kotor? Silahkan yang memiliki buku, tuliskan jawabannya di halaman 75. Tapi bagi yang tidak ada bukunya, silahkan tuliskan di buku tulis ya. Ya, pertanyaannya ini, apakah kalian suka bermain di tempat yang bersih? Dan bagaimana rasanya jika bermain di tempat yang kotor? Ya, silahkan tuliskan di buku tulis. Bagi yang tidak ada bukunya, bagi yang ada bukunya, silahkan jawab di buku paket halaman 75 ya. Oke, nah sekarang kalau tadi kita perhatikan di teks itu ada kata-kata yang bergaris bawah kan. Nah, jadi selain soleh-soleha tadi menjawab pertanyaan ini, silahkan soleh-soleha juga diskusikan dengan ayah bunda ya di rumah. Nah, besok kita diskusi lagi di sekolah sama Bu Gina ya. Arti dari kata-kata rindang, asri, bersih, dan nyaman ya. Jadi sekarang soleh-soleha yang di rumah silahkan diskusikan dulu dengan ayah bunda. Besok kita diskusikan kembali dengan Bu Gina di sekolah ya. Siapa tahu nih soleh-soleha di rumah memiliki jawaban yang berbeda-beda ya kan. Nah, nanti bisa kita diskusikan sama-sama di sekolah ya. Oke. Nah, sekarang untuk matematika kita akan kembali mengenal bangun ruang. Nah, dan hari ini kita akan bahas tentang ruas garisnya. Wah, kalau kemarin kan ruas garis bangun datar yang jadi pembatas bangun datarnya ya. Nah, kalau ruas garis bangun ruangnya seperti apa ya? Coba kita lihat ya. Nah, soleh-soleha kita kembali dulu ke matematika yang kemarin ya. Nah, ini bangun datar yang kemarin kita sudah bahas ya. Jadi ada jajar genjang, ada persegi, ada segitiga, ada trapesium, ada persegi panjang, dan lain-lain. Kalau kemarin di bangun datar, ruas garis itu yang seperti ini ya, batasnya. Nih, ruas garis itu batasnya.
Sisinya juga sama. Sisi itu hampir sama dengan ruas garis ya. Ini sisi. Ini sudutnya yang pojokan itu ya. Dan titik sudutnya yaitu ini ya. Titik itu ujungnya ya. Ujung sudutnya di sini ya. Oke. Nah ini tentang bangun datar yang kemarin kita pelajari. Alhamdulillah kalau Bu Gina lihat di sekolah semuanya sudah bisa. Semuanya sudah bisa menghitung ruas garis, menghitung sisi, menghitung sudut, menghitung titik sudut, semuanya sudah bisa ya. Alhamdulillah. Paling beberapa ada yang suka tertukar antara segi 5 dan segi 6 ya, tapi itu tidak fatal kesalahannya. Jadi semuanya alhamdulillah sudah bisa ya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah bangun ruang. Nah, sekarang apa sih bangun ruang? Apa bedanya sama bangun datar ya? Jadi, bangun ruang itu kita ingatnya gini aja. Bangun ruang. Jadi di dalamnya ada ruangannya. Nah, gitu aja ya. Nah, maksudnya gimana sih Bu Gina ada ruangannya? Jadi, bangun ruang itu ya yang bisa diisi gitu loh. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, kalau untuk pengertiannya sendiri, bangun ruang adalah suatu bangun yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi ya. Jadi ingat aja bangun ruang itu berarti ada ruangannya, ada dalamnya gitu ya. Beda sama bangun datar. Kalau bangun datar seperti ini ya gepeng begitu ya, nggak ada ruangannya, udah aja begini gitu kan, gepeng gitu ya. Tapi kalau bangun ruang itu ada dalamnya gitu aja, ada ruangannya gitu aja ya intinya. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh dari beberapa bangun ruang. Tuh, lihat di sini ada isinya. Ini juga bisa nih kita isi di sini. Ini juga bisa nih diisi di dalamnya. Ini juga ada dalamnya. Nah, ini bangun ruang ya. Jadi tidak gepeng begitu ya soleh-soleha ya. Jadi kita bisa mengisi dalamnya. Bu, emang es batu ada dalamnya ya? Ada lah ini es batu ya dalamnya ya, air yang beku ya. Nah, seperti ini ya. Oke, paham ya sekarang bangun ruang itu seperti apa ya? Oke. Nah, soleh-soleha yang tadi itu adalah gambar-gambar yang biasa kita temui di kehidupan kita sehari-hari dan itulah yang disebut dengan bangun ruang ya. Oke, sebentar. Nah, coba ya kalau misalnya di contoh-contoh kehidupan yang lain juga kita bisa ya menemukan bangun ruang ya seperti kotak mainan itu juga termasuk bangun ruang. Bak kamar mandi, ember itu juga termasuk contoh bangun ruang ya. Jadi ada dalamnya gitu, bisa diisi gitu ya. Oke, nah ini adalah jenis-jenis bangun ruang. Jadi yang bentuknya seperti kotak mainan seperti ini itu namanya kubus. Kalau misalnya yang panjang ya itu namanya balok. Ini juga udah kelas 1 ya. Ini Bu Gina hanya mengingat-ingat. Bola juga sudah kita bahas ya. Sudah tahu ya, tabung, kerucut. Nah, mungkin ini ada yang baru nih. Jadi kalau misalnya bentuk atas dan bawahnya seperti ini ya. Ada segi 5, ada segi 6. Itu kita bisa menyebutnya prisma. Ya, tapi Bu ini bukan segi 5, ini kayaknya trapesium. Ya, ini juga termasuk prisma ya. Nah, kalau misalnya bentuk bawahnya seperti ini ya, jadi mengerucut ke atas, ini kita sebut limas ya. Ada 5 segitiga, ada 5 segi 4 seperti ini ya. Oke, jadi ini adalah jenis-jenis bangun ruang ya. Oke, saya. Nah, sekarang bangun ruang ternyata juga punya ruas garis. Nah, jadi nggak hanya bangun datar aja yang punya ruas garis. Tapi kalau ruas garis yang ada di bangun datar itu kita sebut sisi ya. Kalau dibangun ruang ini, ruas garisnya disebut dengan rusuk. Nah, ya, jadi ruas garis di bangun datar ini kita sebut apa? Rusuk. Nah, silahkan lihat nih gambar ini. Ini gambar pasta gigi ya, wadah pasta gigi. Nah, ini termasuk bangun ruang ya, karena bentuknya persegi panjang seperti ini, jadi kita namakan balok ya. Nah, sekarang ada berapa ruas garis dari balok ini? Ternyata ada 12. Bu Gina kasih tanda dulu ya. Banyak banget ya. Coba, yang pertama adalah AB. AB itu berarti dari sini ke sini nih. 1. Ini bagian depan ya. Ini bagian depan. Oke. Lalu BC.
BC nih, bagian samping. Ya, bagian bawah samping. Ini bagian bawah depan, bagian bawah samping. Lalu CD, oh bagian belakang. Ini ceritanya di belakang. Makanya garisnya putus-putus karena ini tidak terlihat ceritanya ya, karena bagian belakang. Oke. Lalu AD. Nah, bagian samping sebelahnya lagi. Nih, samping sebelahnya lagi ya. Lalu AE. A sama E. Nih bagian samping. Nah, ya. Lalu DH, mana DH? Dari D ke HO yang ini nih ya, dari atas, dari bawah ke atas ini nih ya. Lalu ada EF. Nah, ini EF, garis yang sebelah sini ya, EF. Oke. Lalu EH. Nah, sebelah sini EH. Nah, ya, E sama H. Lalu FG. Nah, ini FG. Lalu GH. G sama H yang ini ya. Lalu B sama F. Nah, di sini nih yang atas sini. Aduh, begini jadi pusing katanya. Lalu C sama G. C sama G ini ya. Jadi inilah rusuk-rusuk yang dimiliki oleh balok. Semuanya ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Ini. Nah, coba sekarang soleh-solehah coba dulu ya di rumah ya sama ayah bunda ya. Sama ayah bunda dibantu untuk menghitung jumlah ruas garis atau rusuk pada bangun ruang di buku paket halaman 78 dan 79. Coba diskusi dulu sama ayah bunda, nanti besok kita diskusi di sekolah ya. Kita ulang lagi kira-kira ruas garisnya betul nggak hasil hitungan soleh-solehah di rumah dengan nanti kita hitung di sekolah ya. Nah, bagi yang nggak ada bukunya, nanti Bu Gina akan ini kan apa namanya? Akan fotokan ya. Oke, nah ya alhamdulillah soleh-solehah itu tadi untuk materi hari ini tentang bahasa Indonesia dan matematika. Untuk bahasa Indonesia tentang kosakata yang baru ya, tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Sedangkan untuk matematika kita sudah kembali berkenalan dengan bangun ruang ya. Nah, mudah-mudahan soleh-solehah bisa mengikuti dengan baik ya. Kalau ada yang belum paham, bisa besok langsung ditanyakan di sekolah ya. Jadi sekarang silahkan diskusi dulu sama ayah bundanya ya. Nah, besok insya Allah kita akan berdiskusi di sekolah dengan Bu Gina. Oke? Nah, kalau begitu terima kasih. Kita akhiri video pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, lalu istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, 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 dan doa kifaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya saleh-salehah, Bu Gina pamit, insya Allah kita ketemu lagi besok di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.